Wa qad rawabnu marduwi min hadisi Ibrahim bin Tohman. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwi min hadisin dari hadisnya Ibrahim bin Tomhan an Budaili bin Maisyarah an Abdillah bin Umar an Budaili bin Maisyarah an Abdillah bin Syakik an Abidar qala sa'atu Rasulullahi alaihi wasallam anil maghdubi alaihim. Abu Dar berkata, sa'altu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah anil maghdubi alaihim, tentang siapa orang yang dibenci oleh Allah, maghdubi alaihim, mengenai kalimat maghdubi alaihim. Qala, Rasulullah menjawab, al yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Qala, kultu, berkata kembali, siapa ya? Abu Dar. Ya. Ad-dolina, lantas siapa yang dimaksud dengan yang dikategorikan kepada dolin ini? Qala, Rasulullah menjawab kembali, an-nasoro, yaitu orang-orang Nasrani. Wa qala Sudi, dan telah berkata Sudi, Imam Sudi, an Abi Malik, dari Abi Malik, wan Abi Sholihin, dan dari Abi Sholih, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, wa an Muratal Hamdani, Murah al-Hamdani, an Ibni Mas'ud, wa an unasim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari kebanyakannya manusia dari golongan sahabat-sahabat Nabi alaihi salam, ghairil maghdubi alaihim, yang dimaksud dengan maghdubi alaihim itu adalah kumul yahudu, yaitu mereka dari golongannya orang-orang Yahudi. Waladolina, dan adapun yang dimaksud dengan waladolin ini adalah kumun nasoro, adalah orang-orang Nasrani. Waqala, dan telah berkata ad-Dohaku, Imam Dohak, wa Ibnu Zuraiz, dan Ibnu Zuraiz, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas sumbernya, ghairil maghdubi alaihim, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim itu adalah al-yahudu, sama berarti. Waladolina, dan yang dimaksud dengan waladolin itu adalah an-nasoro, orang-orang Nasrani. Wa kadzalika, dan begitu juga qala Rabi ibnu Anas, Rabi bin Anas, wa Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, wa ghairu wahidin, wa qala Ibnu Abi Hatim, dan telah berkata Ibnu Abi Hatim, wala a'lamu bainal mufassirina fi hadal ihtilaf, dan tidak ada, jadi tidak diketahui, ya, tidak diketahui olehnya bainal mufassirina, di antara mufassir fi hadal ihtilaf, dalam ini ihtilaf. Jadi dalam makna ghairul maghdubi alaihim waladolin itu tidak ada ihtilaf, Pak. Tidak ada yang menolak, dikatakan yang disebut ghairul maghdubi alaihim itu adalah Yahudi, waladolin itu adalah Nasrani, tidak ada yang menentang. Maka katanya begitu, waqala Ibnu Abi Hatim wala a'lamu bainal mufassirin fi hadal ihtilaf. Jadi tidak ada
Tidak ada ikhtilaf mengenai makna kalimat-kalimat tersebut. Wasahidu maqalahu aulail a'imatu min annal yahuda magdubun alaihim wa nasoro doluna, dan telah menjadi saksi jadi lamun fakta lamun cek bahasa urang mah ya maqalahul haulail a'imatu, apa yang jadi pendapat semua umat ahli tafsir min annal yahuda, dari sesungguhnya orang Yahudi itu magdubun alaihim, yang dibenci kepada mereka, wa nasoro, dan adapun orang Nasrani itu adalah doluna, orang-orang yang sesat. Al hadisu mutaqaddimu, banyak hadis-hadis yang telah terdahulu dikatakan. Nah, sekarang faktanya apa? Bukan hanya hadis. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala fihi tobihi ma'a bani Israila, di dalam menceritakannya, atau fihi tobihi ma'a bani Israil, ketika Allah menghitab, mengajak berbicara kepada orang Bani Israel fi suratihi, di dalam surat Baqarah, di suratil Baqarah, di dalam surat Baqarah kita lihat bi'samas tarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian ayyunazzilallahu min fadlihi alla man yasha'u min ibadihi paba'u bi godobin ala godob, gitu kan ya, paba'u bi godobin ala godob walil kafirina adzabu muhin. Allah menyatakan bahwa orang Yahudi itu adalah yang mendapatkan kebencian, paba'u bi godobin ala godob. Kenapa? Karena mereka itu punya sifat hasud atau bagian bainahum. Kedua, mereka bisa mastarau, mereka menukar ilmu kebenaran dengan kebatilan. Ya. Ditukerkeun diri nate. Geus nyaho apa lina kitab nate gitu-gitu. Manena leuwih milih mengingkari apa yang ada di dalam kitab. Ditukerkeun karena dunia. Waqala fil Maidati, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, qul hal unabbiukum bisyarim min dzalika masubatan indallahi mala'anahullahu wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada toguta ulaika sarum makana wa adolu ansawa isabil. Ya, jadi dua bukti dari dua ayat tersebut ya bahwa yang dimaksud dengan orang yang dibenci itu adalah orang-orang Yahudi ya. Atau firman Allah juga waqala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, wa kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ya, di dalam surat Al-Maidah 78-79 dikatakan lu'inal ladzina kafaru, dilaknat siapa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir min bani Israila, dari orang-orang Bani Israel. Dengan lisan siapa? Nabi Dawud menyatakan yang orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu dilaknat. Nabi Isa mengatakan demikian, rekumah. Udah jadi jelas. Wapi siroh, ada cerita ya. Wapi siroh, dan di dalam sebuah siroh cerita dikatakan Anjaid ibnil Amri
bin Nufail. Annahu lama khoroja huwa wa jama'atun. Jadi sebutkan wae seorang yang bernama Amr bin Nufail. Bahasa teh gitu. Ya, Amr bin Nufail dia keluar bersama teman-temannya min ashabihi ilasam. Eta si jalma teh ngaranna Abu bin Nufail. Yatlubuna dinal hanifata. Dia mencari-cari agama yang lurus. Dina arti agama yang benar ya. Sebut kira mungkin Amr bin Nufail ini adalah segolongan daripada orang-orang Yahudi menyebutkan namanya. Qalat lahul yahudu, telah berkata kepadanya siapa? Orang Yahudi. Kerneangan teh ketika dia sedang mencari agama yang benar, ketemu dengan orang Yahudi. Cek orang Yahudi teh, innaka lantas tati aduhula ma'ana hatta takuda binasibika min godobila. Ngaku ya. Orang Yahudi sendiri itu mengakui bahwa dia itu dibenci oleh Allah. Ketika dia ingin masuk agama Yahudi, dikatakan innaka, sesungguhnya engkau lantas tatia, tidak akan sanggup duhula ma'ana, masuk ke agama kami hatta takuda binasibika min godobila, sehingga engkau ya, jadi karena engkau akan mendapatkan cap orang yang dibenci oleh Allah. Kaita jalma teh pakola, maka dia menjawab, ana min godobillahi afiru, saya akan pergi dari yang dibenci oleh Allah. Waqalat lahun nasoro, dan berkata kepadanya siapa? Orang Nasrani. Kapanggi deui jeung orang Nasrani yang mencek bahasa urang mah ka agama Yahudi kitu berat syaratna. Jadi asup ka golongan Nasrani. Waqalat lahun nasoro, dan berkata Nasrani, innaka lantas tati aduhula ma'ana hatta takuda binasibika min sakhotillah. Lamun sorangan, namun cek bahasa urang mah, lamun sorangan asup ka agama uing, maka anjeun bakal menang kebencian ti Gusti Allah. Disebut jalma anu hasar tadi. Ya, pakola la astati uhu. Ya, maka aku tidak akan sanggup untuk menerimanya. Ku orang Yahudi disebutkan menang godom ti Gusti Allah. Ya. Ti orang Nasrani disebut jalma sasar. Ya. Pastamaro ala fitratihi, maka dia diam di dalam kesuciannya. Maksudnya kia, maka dia bukan kesucian, jadi pastamaro ala fitratihi, maka dia orang yang mencari tadi itu diam berada dalam apa? Keateisannya. Sebutkan lamun ateis kan itu bukan penggagan agama. Atau wakil, maka dia diam berada di dalam agama awal teuing naon agamana. Teu kasebutkeun apakah Yahudi, Nasrani, tawa naon teu disebutkeun eta. Lamun ala fitratihi sebutkeun we dalam keadaan fitrah teh patrah teh kosong, berarti dia tidak punya keimanan gitu. Wajana ba ibadatal ausani wadinal musyrikina, maka dia menjauhi beribadah kepada arca dan kepada memusyrikan dan kemusyrikannya. Walam yadkhul ma'a ahadi minal yahudi walan nasara, dan dia tidak masuk mengikuti agama Yahudi dan agama Nasrani. Wa ama ashabuhu, dan adapun teman-temannya, teman daripada Zaid bin Amr bin Nufail, wadakhulu fi dinin nasraniyah, masuk ke dalam agama Nasrani walaupun disebut orang sesat.
li anahum wazaduhu akroba min dinil Yahudi, karena lebih dekat ke dalam agama Yahudi. Iddaka, jika demikian. Maksudnya, wa kana minhum Waraqatu bin Nawfal. Nah, ternyata di antara mereka itu adalah ada Waraqah bin Nawfal. Hatta hadahullahu binabiyhi lama ba'asahu amana bima wajada minal wahyi radhiyallahu an. Jadi Waraqah bin Nawfal mah teu asup, jadi mainnya tetep pastamaru ala fitratihi. Waraqah bin Nawfal mah tetep karena pegangan awalna. Oh, pegangan agama awal, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu. Hatta sehingga hadahu Allah, hadahu sehingga membimbingnya siapa Allah binabiyihi kepada nabinya. Nah, itu Nabi Muhammad lama ba'asahu ketika Allah mengutusnya amana bima wazada minal wahyi, maka beriman dengan apa yang didapatkannya dari wahyu. Nah, Waraqah bin Nawfal dia beriman dengan apa, jadi diantrupkan. Dia menemukan di dalam kitabnya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Ya, antrup. Begitu berita datang, maka dia langsung beriman. Radhiyallahu an. Wa mas'alatun. Nah, dan ini satu masalah. Wa sahihu min madahi bil ulama wallahu a'lam. Urang tinggal